Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya, Listia, mahasiswa keperawatan dari Stikes Karya Usada Semarang. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan, ciri-ciri, faktor-faktor, tahap-tahap perkembangan balita. Nah, di video sekarang saya akan membahas mengenai cara pemantauan pertumbuhan balita dan cara merangsang perkembangan balita. Pertama, yaitu cara memantau pertumbuhan balita. Balita yang sehat tentunya berat badan serta tinggi badan akan mengikuti usianya. Pemantauan pertumbuhan balita yang sederhana menggunakan buku KMS. Pada balita yang sehat, berat badan selalu naik mengikuti pita pertumbuhan yang sesuai dengan usianya. Pertama, yaitu berat badan naik. Dikatakan naik apabila garis pertumbuhan naik mengikuti salah satu pita warna dan pindah pada pita warna yang ada di atasnya. Kemudian yang kedua yaitu berat badan tidak naik. Dikatakan tidak naik apabila garis pertumbuhannya turun, mendatar ataupun naik tapi pindah ke pita warna yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu berat badan di bawah garis merah atau BGM. Artinya balita mengalami gangguan pertumbuhan dan perlu perhatian khusus serta harus dirujuk ke puskesmas. Lalu ada berat badan 3 bulan berturut-turut tidak naik atau 3T, yaitu artinya balita mengalami gangguan pertumbuhan dan harus dirujuk ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Nah, yang terakhir yaitu balita tumbuh sehat. Dikatakan tumbuh sehat apabila garis berat badan balita naik setiap bulan dan mengikuti salah satu pita atau pindah pada warna yang ada di atasnya. Nah, apa sih tindak lanjut apabila berat badan balita di bawah garis merah atau tidak naik 3 bulan secara berturut-turut? Pertama, berikan pujian kepada ibu karena sudah membawa balita ke puskesmas. Lalu, jelaskan arti grafik pertumbuhan di KMS secara sederhana. Nah, berikutnya yaitu tanyakan dan catat keadaan balita apabila ada keluhan sakit dan kebiasaan makan balita. Selanjutnya yaitu jelaskan penyebab berat badan balita tidak naik. Ingat ya, jangan pernah salahkan ibu. Nah, kemudian yaitu berikan nasihat pada ibu tentang anjuran makan balita sesuai dengan umurnya. Nah, bila berat badan di bawah garis merah, maka segera rujuk balita ke puskesmas. Yang terakhir yaitu tetap anjurkan ibu untuk datang ke penimbangan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas cara merangsang perkembangan pada balita. Merangsang perkembangan balita yaitu harus sesuai dengan usianya. Nah, pertama usia 0 sampai 12 bulan. Yang harus kita lakukan adalah memberikan benda yang aman dimasukkan ke dalam mulut balita. Tujuannya untuk melatih refleks menghisap ataupun menggenggam. Kemudian, berikan permainan yang dapat digoyangkan dan mengeluarkan suara. Tujuannya yaitu agar sang balita mengenal sumber suara tersebut. Nah, lalu berikan selimut dan boneka dengan tujuan agar melatih kepekaan meraba pada balita. Lalu selanjutnya usia 12 sampai 24 bulan. Berikan permainan genderang. Tujuannya agar sang balita dapat mencari sumber suara tersebut. Nah, kemudian dapat pula memberikan permainan yang dapat didorong ataupun ditarik dengan tujuan agar melatih gerakan mendorong dan menarik balita. Selanjutnya yaitu usia 25 sampai 36 bulan. Berikan puzzle sederhana dengan tujuan untuk melatih kerjasama mata dengan tangan. Lalu, berikan pula bola. Tujuannya yaitu untuk melatih motorik kasar seperti menendang bola. Nah,
Berikan juga manik-manik ukuran besar dengan tujuan untuk mengembangkan kecerdasan balita seperti memasangkan, menghitung, dan membedakan warna. Yang terakhir yaitu usia 37 sampai 60 bulan. Berikan benda di sekitar rumah seperti buku bergambar, majalah anak-anak, serta kertas lipat. Tujuannya untuk mengembangkan kemampuan menyamakan dan membedakan balita. Nah, lalu biarkan balita bermain dengan teman-temannya. Tujuannya agar dapat mengembangkan kemampuan berbahasa serta merangsang daya imajinasi. Nah, itu tadi video dari saya tentang cara pemantauan pertumbuhan balita dan cara merangsang perkembangan balita menggunakan permainan. Semoga video ini bermanfaat untuk para kader sekalian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.